Efesus pasal 4 ayat 27, apa yang Alkitab katakan di sana? Satu ayat ini saja saudara. Ini yang kita akan merenungkan pagi hari ini. Alkitab mencatat seperti ini. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Efesus dalam Efesus pasal keempat ayat 27 ini dengan kata jangan beri kesempatan kepada iblis. Berarti iblis suka curi-curi kesempatan. Dan ayat ini saya dapati rema yang sangat kuat. Karena ini adalah hari-hari terakhir, hari-hari di mana akhir zaman sudah berlangsung dalam kehidupan setiap kita. Dan Alkitab mencatat dunia semakin hari semakin jahat. Setiap kita diingatkan, jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa Alkitab mencatat jangan beri kesempatan kepada iblis? Kayak saya percaya iblis gak punya kuasa untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Saya ulangi sekali lagi statement ini. Iblis tidak punya kuasa untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan. Iblis hanya diberikan kuasa untuk mengintimidasi saudara dan saya. Istilahnya dia adalah singa yang sudah ompong. Dia hanya menggertak, dia hanya menakut-nakuti, tapi tidak punya kuasa. Sama-sama bilang sama saya, iblis tidak punya kuasa. Tapi dia bisa menjatuhkan saudara atau tidak? Dengan intimidasinya, dengan gertakannya, kita jadi tertindas, kita jadi takut, kita jadi gentar, akhirnya kita jatuh. Saya mau tanya sekarang, apakah yang menjatuhkan iblis? Apakah yang membuat jatuh manusia adalah iblis? No, iblis hanya kasih kesempatan. Nah, ini dia. Ini dia. Iblis hanya kasih kesempatan, kita yang ambil kesempatan itu untuk jatuh. Peristiwa pertama kali manusia digoda, iblis tidak melilit Hawa dan menjatuhkan Hawa dan memaksa Hawa untuk memakan buah. No. Iblis dalam wujud ular cuman memberikan kesempatan. Ayo, bilang sama Hawa apa? Bukankah semua buah di taman ini, semua pohon di taman ini boleh kamu makan buahnya? Hawa meresponi kesempatannya. Hawa bilang enggak. Semua buah boleh dimakan, cuman satu yang tidak boleh. Oh, gitu kata iblis. Itu karena Tuhan tahu ketika engkau makan, maka engkau akan sama seperti dia. Lihat ya saudara ya, dari peristiwa Eden, Taman Eden ini kita bisa belajar. Ketika kita mulai memberikan kesempatan, mulai berargumentasi dengan iblis, maka disitulah awal titik kejatuhan kita. Iblis jangan diajak ngobrol, iblis ditengking, iblis jangan di-entertain, iblis diusir. Amin. Akhirnya apa? Akhirnya Hawa mulai memikir-mikir, oh iya ya, buahnya juga indah dilihat, sedap dilihat, kayaknya enak untuk dimakan. Dimulai dari kesempatan yang diberikan kepada iblis, maka Hawa meresponi kesempatan itu dan Hawa mulai jatuh. Tahukah saudara, iblis tidak bisa membuat anak-anak Tuhan jatuh. Yang bisa membuat anak-anak Tuhan jatuh adalah dirinya sendiri. Sama-sama bilang sama saya, dirinya sendiri. Abis pendeta gimana ya, istri saya kayaknya udah nggak enak dilihat. Tiap hari pakai daster, nggak pernah dandan, nggak pernah make up, bau dapur terus, bau bumbu. Ada tetangga lewat cantik, baunya wangi lagi pendeta. Ya gimana saya nggak tergoda? Ini yang saya mau bilang. Lalu kita mau salahin tetangga yang lewat, nggak bisa.
Kita mau salahin iblis. Iblis cuma kasih agendanya, iblis cuma kasih intimidasinya. Kitalah yang mengambil keputusan untuk jatuh. Ya habis gimana ya pendeta, suami saya aduh kerjanya tidur, nggak pernah kerja, tidur, nggak pernah kerja. Kasar pendeta. Tiba-tiba mantan saya telepon. Dia baik banget, serang muji-muji saya. Ya gimana ya, saya tergoda ya pendeta. Bertobat bu. Ini yang saya bilang, jangan beri kesempatan. Iblis selalu memberikan kesempatan. Iblis canggih saudara, iblis lihai. Iblis bukan cuman S3, dia kalau ada S4, S5, S7 dalam bidang kejatuhan, untuk memberikan kesempatan-kesempatan. Yang meresponi kesempatannya itu adalah saudara dan saya. Sehingga ketika kita lihat, oh iya ya benar juga ya, kita mulai, oh iya ya benar juga ya, suami saya nggak sama dengan dia dulu, udah berubah. Oh iya ya benar ya, istri saya nggak sama dengan mantan saya salah pilih, saya salah ambil keputusan. Anak udah 5, salah ambil keputusan dari mana? Saudaraku, jangan beri kesempatan buat iblis. Iblis gak bisa menjatuhkan hidup kita. Iblis cuma kasih kesempatan untuk kita jatuh. Tahukah saudara, Yesus pun diuji ketika pertama kali baru mau melayani. Alkitab mencatat maka Roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicoba iblis. Dia lulus. Berarti saya percaya setiap anak-anak Tuhan akan digocoh imannya oleh iblis. Hati-hati. Hati-hati. Sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya harus waspada. Amin. Saya harus waspada. Iblis pandai menciptakan kesempatan. Wow, dia jebolan universitas yang mantap saudara. Dalam hal menciptakan kesempatan dia udah ahlinya. Dia ahlinya. Dia gak bisa membuat kita jatuh. Saya berulang-ulang bilang, dia gak bisa membuat anak-anak Tuhan jatuh. Yang membuat anak-anak Tuhan jatuh adalah dirinya sendiri. Makanya selalu saya bilang, hidup ini adalah kesempatan. Kesempatan untuk melakukan apa yang iblis mau, atau kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Karena itu jangan beri kesempatan sama iblis. Ngerti ya saudara ya? Setiap kita di semua lini, engkau bekerja, engkau berusaha, engkau melayani, engkau dalam hidup rumah tangga, iblis pandai dalam dia menciptakan kesempatan. Makanya pagi hari ini kita mesti ingat, sama-sama hari ini, di hari Senin tanggal 10 Mei, kita dengarkan firman Tuhan ini. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Jangan sampai apa yang dia taruh dalam hati saya, jangan sampai apa yang dia taruh dalam pikiran saya mulai entertain. Tapi saya harus tengking, saya harus usir. Tahukah saudara, Kain jatuh bukan karena digoda iblis untuk membunuh adiknya, tapi karena memang dia meresponi apa yang sudah ada dalam hatinya. Padahal Tuhan sudah ingatkan dalam Kejadian 4 ayat 6 dan ayat 7. Nanti saudara bisa baca di rumah. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Perhatikan, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Hati-hati, sangat menggoda. Sehingga kita bisa meresponi apa yang ditawarkan. Udah, bunuh saja adikmu. Walaupun tidak tertulis di Alkitab seperti itu. Tapi akhirnya dia meresponi. Yudik, kita pergi keluar. Diajaklah adiknya. Dibunuhlah adiknya.
Cuma gara-gara apa saudara? Dimulai dari hati. Dan saya percaya bisikan itu akan ada di dalam hati setiap manusia untuk melakukan kejahatan. Untuk melakukan kejahatan, kesempatan itu selalu diberikan. Dia pintar mengatur setiap strategi, menciptakan kesempatan. Ya habis gimana ya pendeta? Gak ada yang lihat juga di kantor kok, ada duit nganggur. Ya saya pakai dulu lah. Ya habis gimana ya pendeta ya? Istri saya kasar. Gak sama kayak mantan saya. Habis gimana ya pendeta ya? Suami saya kasar. Udahlah, saya cari yang lain aja lah. Ya habis gimana ya pendeta ya? Masalah gak keluar-keluar, gak selesai-selesai. Masalah gak bisa belum dijawab-jawab sama Tuhan pendeta. Udah saya cari dulu ke orang pinter lah. Kali ini orang pinter ada jalan keluar. Ini yang saya bilang, iblis pandai menciptakan kesempatan-kesempatan. Hati-hati. Hati-hati. Kain sudah jadi contoh. Adam Hawa sudah jadi contoh. Bahkan Saul. Saul pun demikian. Ketika Saul mendengar perempuan-perempuan menyanyi-nyanyi, Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Alkitab mencatat mulai dari saat itu hati Saul panas. Masakan kepada Daud diperhitungkan berlaksa-laksa, kepada saya beribu-ribu? Dan apa yang terjadi? Alkitab mencatat mulai hari itu roh jahat menguasai hidupnya. Orang kalau udah beri kesempatan kepada iblis, maka dia akan terus-menerus jatuh. Kenapa? Karena dia memberikan kesempatan, dia mengizinkan hidupnya. Ini hidup saya, pakai hidup saya. Makanya kalau saudara sudah lihat orang-orang sudah terikat akan seks bebas, orang-orang sudah terikat akan narkoba, itu diikat. Kenapa? Karena awalnya memberikan kesempatan. Jadi candu, onani candu, masturbasi itu candu. Karena awalnya memberikan kesempatan. Ketika kita membuka kesempatan, maka Alkitab mencatat roh jahat yang ambil alih hidup kita. Dan kalau itu sudah terjadi, maka kita akan terus semakin jatuh, Hari ini, kalau engkau hari-hari ini merasa sedang diberikan kesempatan oleh iblis untuk melakukan dosa, saya mau ingatkan engkau, firman Tuhan hari ini, jangan beri kesempatan. Alkitab bilang, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Saya rindu banyak orang mendengar akan hal ini. Karena dunia jahat. Dan iblis mau setiap anak-anak Tuhan jatuh, tidak lagi mengalami hadirat Tuhan. Iblis mau setiap anak-anak Tuhan gak bisa lagi memuji, menyembah, apalagi berdoa, apalagi beribadah. Iblis mau. Karena itu caranya apa? Dia kasih kesempatan. Kelihatannya baik, kelihatannya selalu baik. Makanya Alkitab mencatat ketika Hawa melihat buah, Alkitab bilang buah itu kelihatannya enak. Kelihatannya enak, tapi ujung-ujungnya membawa maut, saudara. Dosa itu kelihatannya enak, tapi ujung-ujungnya hanya kehancuran yang kita dapati. Dan akibat dosa jelas. Tahukah saudara? Kita kehilangan hadirat Tuhan. Wow, ini miris. Adam dan Hawa kehilangan hadirat Tuhan. Tidak adanya lagi persekutuan. Makanya selalu saya mau bilang, dosa selalu menghadirkan kehadiran iblis, bukan lagi kehadiran Tuhan. Dimulai dari apa saudara? Beri kesempatan kepada iblis. Dalam rumah tangga seringkali hal ini terjadi. Suami mulai kepahitan sama istri, istri mulai kepahitan sama suami. Akhirnya ada pil, ada will. Dimulai dari apa? Meresponi kesempatan kepada iblis. Akhirnya kita, oh iya benar ya, saya sakit hati sama suami saya. Oh iya saya sakit hati sama istri saya.
Dan ketika kita sudah memberikan kesempatan itu dan tinggal dalam hati kita, saya mau pastikan engkau perlahan tapi pasti engkau sedang bergerak jauh dari Tuhan. Saul, itu yang terjadi dalam hidup Saul. Cuma gara-gara perkataan. Namun dia menyimpan kebencian, itu kan tawaran. Kita bisa saja bilang, oh ya udah nggak apa-apa, cuma perkataan. Tapi kita bisa juga menyimpan perkataan itu dan bilang, udah kurang ajar sekali nih orang ngomong seperti ini. Itu kan keputusan. Makanya saya bilang jangan beri kesempatan kepada iblis untuk menaruh sesuatu di hatimu yang tidak baik. Karena dampaknya jelas. Orang kalau sudah mulai taruh sesuatu yang tidak baik, maka dampaknya iblis akan mulai ambil alih kehidupannya. Maka dalam Ibrani 12 ayat 15 Alkitab bilang, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Dengar baik. Jangan ada satu orang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Kenapa? Dampaknya akan timbul akar pahit yang menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi ketika seseorang jauh dari Tuhan, ini keinginan iblis. Ketika seorang jauh dari kasih karunia Tuhan, maka akan ada kehancuran. Akan ada kecemaran, akan ada kerusuhan yang menimbulkan akar pahit dimulainya. Dimulai dari apa? Orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Siapa itu orang yang menjauhkan dari kasih karunia Allah? Orang yang memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengambil alih kehidupannya. Hati-hati. Suami-suami hati-hati. Istri-istri hati-hati. Orang-orang muda hati-hati. Engkau pengusaha hati-hati. Jangan beri kesempatan yang membuat kita jatuh bukan karena dosa-dosa besar. Seringkali yang membuat anak-anak Tuhan jatuh adalah dosa-dosa kecil yang kita ambil, yang kita responi. Dimulai dari perkara-perkara kecil, ingat kata Tuhan, maka akan ada perkara-perkara yang besar. Sama. Dosa pun dimulai dari hal-hal yang kecil, akan lahir dosa-dosa yang besar. Makanya 1 Petrus 5 ayat 8 Alkitab catat, sadarlah dan berjaga-jagalah. Hari ini saya mau setiap kita di rumahmu masing-masing, baik umat Tuhan yang ada di Facebook maupun yang ada di Zoom, sama-sama bilang sama saya, taruh tangan kanan kita di dada. Saya harus sadar dan berjaga-jaga. Sama-sama bilang sama saya harus sadar dan berjaga-jaga. Amin. Sadar siapa kita. Berjaga-jaga, jangan sampai kita ambil kesempatan yang ditawarkan iblis. Karena untuk membenci seseorang bukan karena iblis, tapi karena kita yang memutuskan untuk membenci seseorang. Tapi semua dimulai dari iblis kasih kesempatan. Udah, lu disakiti, gak apa-apa lah lu benci dia. Udah gak apa-apa, lu kan dikecewakan. Ya simpen aja kepahitan. Itulah kesempatan yang ditawarkan oleh iblis. Kita apa? Kita ngiyain gitu loh saudara. Kita oh iya bener ya, oh iya bener ya. Kita simpen. Karena seakan-akan bener, walaupun itu tidak ada kebenaran di dalamnya. Akhirnya apa? Kita yang bodoh, kita yang simpan dendam, kita yang simpan sakit hati, kita yang simpan benci. Tahukah saudara? Justru hal-hal seperti itu yang menjauhkan kita dari kasih karunia Allah. Ibrani katakan, maka akan timbul kecemaran, akan timbul kerusuhan karena orang jauh dari kasih karunia Allah. Hati-hati. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Iya, tapi pendeta gimana suami saya sudah selingkuh? Jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu tawaran iblis yang akhirnya membuat engkau benci suamimu. Setiap orang bisa jatuh kok. Setiap orang bisa jatuh, bahkan kita bisa jatuh kok. Akhirnya kita diberikan hikmat. Makanya selalu saya bilang minta hikmat sama Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Suami saya sudah jatuh. Engkau sebagai seorang istri adalah penolong. Alkitab bilang kuatkan dia, doakan dia. Bukan justru kutuk-kutukin lu, dasar ya. Laki gak tahu diuntung ya. Kita marah-marahin. Yang ada dia semakin jauh. Demikian pula istri-istri, suami-suami. Kalau istrimu sedang jatuh saat ini, doakan. Kasihi dia, tunjukkan bahwa engkau berbeda dengan laki-laki yang dia selingkuhi. Doakan. Sehingga akhirnya dia
terlepas dari jerat iblis. Dan kita nggak makan kesempatannya iblis untuk membenci istri kita, nggak. Karena kita tahu setiap manusia bisa jatuh kok. Tapi kita ada untuk mendoakan pasangan kita supaya dia pulih. Karena pemulihan dia adalah pemulihan rumah tangga kita. Ingat ya saudara, jangan beri kesempatan kepada iblis. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. 1 Petrus 5 ayat 8 tadi katakan, sadar dan berjaga-jaga lawan musuh iblis, berjalan keliling sama seperti singa. Iblis kerjaannya ngelilingi kita, saudara. Kenapa dia ngelilingi kita? Dia selalu berikan kita kesempatan. Kita ke tempat kerja, dikasihnya kesempatan kita untuk buat dosa. Kita ke tempat dalam rumah tangga kita pulang ke rumah, dikasihnya kesempatan kita untuk berbuat dosa. Selalu, setiap pagi ketemu pagi. Mungkin saudara tanya, sampai kapan pendeta? Sampai Tuhan Yesus datang. Makanya Alkitab dari awal bilang, sadar dan berjaga-jaga. Kenapa? Lawan kita iblis. Dia kelilingi saudara dan saya untuk selalu berikan kesempatan. Ayo nih, ada kesempatan, kita tolak. Dikasihnya lagi kesempatan, kita tolak. Makanya Yusuf udah pernah lihat kan saudara, kasusnya Yusuf. Iblis kasih kesempatan melalui istri Potifar. Ayolah, tidurlah dengan aku. Yusuf tolak. Amin. Setiap hari kesempatan itu datang sama saudara, sama saya. Kesempatan untuk kita jauh dari Tuhan, kesempatan untuk berbuat dosa selalu ditawarkan setiap hari. Kesempatan untuk jauh dari hadirat Tuhan, kesempatan untuk kehilangan hadirat Tuhan, itu ditawarkan setiap hari. Penawaran itu akan datang every single day. Setiap hari akan ada. Makanya tugas kita adalah hati-hati, berjaga-jaga. Jangan sampai kita meresponi tawaran iblis itu. Karena ketika kita meresponi tawaran iblis itu, maka kita sedang menjauh dari kasih karunia Tuhan. Kita menjauhkan diri, bukan Tuhan yang menjauh dari kita. Sama ketika Adam dan Hawa bersembunyi, karena mereka telah jatuh dalam dosa. Kita pun akan mulai lari dan bersembunyi. Kita nggak mau lagi ikut doa. Kita sudah kehilangan lagi rasa lapar dan haus akan hadirat Tuhan. Karena dimulai dari kesempatan yang kita ambil, yang diberikan oleh iblis, kita responi. Ingat, dosa belum menjadi dosa ketika baru menjadi sebuah kesempatan. Saya ulangi sekali lagi. Dosa itu belum menjadi sebuah dosa ketika masih menjadi kesempatan yang ditawarkan. Dosa akan disebut dosa ketika engkau mengambil kesempatan yang ditawarkan oleh iblis. Alkitab bilang, engkau sudah membuahi, dan buah dari dosa adalah maut. Amin. Wow, saya rindu banyak orang mendengarkan hal ini, sehingga banyak orang dipulihkan. Jangan sampai kita bodoh, kita lupa bahwa saat ini kita sedang ambil kesempatan yang ditawarkan oleh iblis. Kalau kita dapat kesempatan rumah, dapat memiliki rumah sih nggak apa-apa. Kesempatan dapat memiliki kendaraan nggak apa-apa, bagus. Tapi kalau kesempatan untuk jatuh, kesempatan untuk membuahi keinginan iblis untuk jatuh, kita bodoh. Kita udah tahu kok simpen dendam itu jahat. Kita udah tahu kok membenci itu bukan pekerjaan Allah. Kita tahu kok itu bukan sifat karakter anak-anak Tuhan. Tapi kita melakukan. Kenapa? Karena kita ambil kesempatan itu. Kita membuahi apa yang menjadi keinginan iblis untuk kita buahi. Hari ini, jika engkau sedang ditawarkan kesempatan, dan kau sudah mulai ragu, aku ambil enggak ya, aku responi enggak ya, hari ini sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan, lawan dia dengan iman yang teguh. Alkitab bilang, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Apapun yang ditawarkan kepadamu hari-hari ini sebagai sebuah kesempatan untuk jatuh dalam dosa, lawan dia dengan iman yang teguh. Jangan beri kesempatan. Mari kita berdoa.